Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 9 Mei, judul renungan kita benar-benar kontroversi. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 8 sampai 10. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Salah satu kisah yang paling mengharukan dalam hidup Ellen White juga merupakan contoh sempurna dari fakta bahwa memang ada pertentangan besar antara Kristus dan iblis atas setiap jiwa, terutama jiwa yang hanya berpusat pada Tuhan seperti Ellen White. Pada tahun 1857, keluarga White akhirnya dengan bantuan orang-orang percaya lainnya membangun rumah mereka sendiri. Nyonya White sangat bahagia. Dia akan menghabiskan setengah jam pertama setiap hari untuk bekerja di kebun bunganya bersama anak-anak laki-lakinya. Kemudian dia akan menulis sepanjang pagi. Pada sore hari, ia akan menjadi ibu rumah tangga, menjahit, memperbaiki, merajut, berkebun, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1858, untuk ketiga kalinya dalam hidupnya, Ellen White mengalami stroke kelumpuhan, yang deskripsinya sangat mirip dengan apa yang kita sebut sebagai stroke. Selama beberapa minggu, dia sakit, hampir tidak bisa bergerak, tidak bisa merasakan tekanan tangan atau air dingin yang disiramkan ke kepalanya. Dia diperkirakan akan meninggal. Setan ingin dia dibungkam. Tuhan ingin dia menjadi saksi atas kuasanya. Tebak siapa yang menang? Ketika pikirannya sudah jernih, ia mengambil kertas dan pena dan mulai menulis The Great Controversy Between Christ and Satan. Ini adalah versi yang paling awal dan lebih pendek. Pada awalnya, ia sangat lemah sehingga ia hanya dapat menulis satu halaman dalam satu hari. Kemudian harus beristirahat selama 3 hari untuk mengumpulkan energi untuk halaman berikutnya. Pada saat buku setebal 219 halaman itu selesai ditulis, dia sudah sehat. Anak-anak, mereka yang bersikeras bahwa itu semua hanyalah imajinasi atau tipuannya, seharusnya lebih memperhatikan kisah-kisah seperti ini yang dengan jelas menunjukkan kuasa Tuhan. Lebih baik lagi, mereka yang cenderung mengkritik mungkin telah menghabiskan perhatian mereka pada kehidupan mereka sendiri, kesulitan dan kesalahan mereka sendiri, iman mereka sendiri, dan hubungan mereka sendiri jika ada dengan Tuhan. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan yang sabar, apakah saya berdedikasi seperti itu? Apakah saya dalam situasi yang sama akan menyerah? Atau sebaliknya, menolak untuk menyerah pada kelemahan, mengabaikan kebutuhan saya untuk beristirahat, dan memaksakan diri saya untuk menjadi gila kerja? Jagalah saya agar tetap seimbang. Jagalah saya agar tetap berdoa. Jagalah saya agar tetap berada di tengah-tengah kehendak-Mu bagi saya. Amin.
Amin.